Assalamualaikum, nama saya Nazira Wilda Aulia dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 31. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya berdirinya VOC, kebijakan-kebijakan, kemunduran, serta dampak VOC di Indonesia. Latar belakang berdirinya VOC. Terdapat banyak latar belakang dalam berdirinya VOC, antara lain 1. Mengurangi persaingan sesama pedagang Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang negara Eropa lainnya. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Keempat, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kelima, memperkokoh posisi Belanda di dunia internasional. Yang keenam, membantu dana ke pemerintah Belanda. Ketujuh, menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan VOC saat berada di Indonesia antara lain 1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. 2. Melakukan beberapa kebijakan politik yang berhasil memecah belah persatuan kerajaan di Indonesia. 3. Mengangkat seorang gubernur jenderal yang mempermudah mengatur sistem kerja mereka. 4. Melakukan kebijakan hak ekstirpasi, hal yang dimiliki VOC untuk mengatur harga komoditas mereka. 5. Melakukan pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah suatu bentuk pengawasan dari VOC. Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Yang kedua, anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. 3. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat semakin besar. 4. Persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain. 5. Utang VOC yang sangat besar. 6. Pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Yang kedelapan, penduduk Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Dampak positif dari kedatangan VOC ke Indonesia. 1. Rakyat Indonesia mengenal teknik tanaman berbagai jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Sedangkan dampak negatif dari kedatangan VOC ke Indonesia antara lain adalah 1. Penderitaan fisik dan mental karena bekerja terlalu keras. Yang kedua, pajak yang besar. 3. Pertanian lokal, khususnya padi, gagal panen. 4. Kelaparan dan kematian di mana-mana. 5. Menurunnya jumlah penduduk Indonesia.